Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji T sampel independen dengan varians tidak homogen. Di sini uji T sampel independen uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus yang diuji bersifat acak. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel T student. Kriteria data untuk uji T sampel independen. Yang pertama, data untuk dua sampel bersifat independen, sampel acak. Yang kedua, sampel acak dari distribusi normal. Sedangkan fungsi pengujian uji T yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, dan untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Sekarang saya akan memberikan contohnya. Kita akan mulai contohnya. Di sini kita menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2007. Yang pertama-tama kita masukkan data. Karena saya sudah menyiapkan data sebelumnya, nanti seperti ini. Di sini yang akan kita lakukan yaitu melakukan perbandingan antara nilai rata-rata siswa SMK dan SMA dengan uji T sampel independen dengan varians tidak homogen. Sebelum kita melakukan uji tes, kita perlu mengetahui hipotesis. HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata nilai siswa SMK dan SMA. HA-nya ada perbedaan rata-rata nilai siswa SMK dan SMA. Dengan kriteria tolak HO jika T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil daripada T tabel. Di sini saya sudah menyiapkan nilai untuk SMK ada 15 nilai dan untuk SMA ada 10 nilai. Langkah-langkahnya kita langsung buka di data, lalu data analis. Jika di layar laptopnya teman-teman belum ada data analis, teman-teman bisa mendownloadnya. Kita buka di F-Text Sample for Variance, lalu klik OK. Kita masukkan variabel 1 untuk data SMK dan variabel 2 untuk data SMA. Lalu klik di labels. Di sini saya menggunakan alpha 0,05. Lalu klik output range. Klik di luar. Seperti ini. Minta maaf. Di sini lalu klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Dengan min 78,53 untuk SMK dan untuk SMA 80,6. Untuk variansnya
untuk SMK 134,9 dan untuk SMA 80,26. Untuk observation 15 untuk SMK dan untuk SMA 10. Untuk DF-nya 15 kurang 1 14 dan 10 kurang 1 9. Untuk F ini yang disebut nilai hitung. Untuk SMK 1, F untuk SMA dan SMK 1,68, kita bold dia, dan PF one-tailnya 0,21 dan F critical one-tail itu yang disebut nilai tabel di sini 3,02. Kita bold warna merah agar ada perbandingan. Dengan kriteria penolakan, tolak HO jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil daripada T tabel. Di sini T hitung 1,68 sedangkan T tabel 3,02. Jadi kita akan karena dengan kriteria penolakannya maka HO ditolak. Dan yang diterima adalah adanya perbedaan, yaitu HA. Kita bold. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa uji T sampel independence dengan varians tidak homogen. Setelah kita menemukan perbandingan nilai rata-rata siswa SMK dan SMA dengan uji T sampel independence, sekarang kita melakukan uji T untuk sampel independence. Kita melakukannya dengan cara yang sama, dengan langkah-langkah yang sama. Klik data, lalu data analis. Karena kita melakukan uji T sampel independence, dengan hasil yang kita dapatkan di tes sebelumnya, yaitu adanya perbedaan antara uji T sampel independence dengan varians tidak homogen. Dengan mendapat hasil ada perbedaan antara rata-rata nilai siswa SMK dan SMA. Jadi kita akan pilih di test to sample assuming unequal variance. Lalu klik OK. Di sini di variabel 1 kita masukkan data dengan langkah-langkah yang sama. Variabel 2 untuk nilai SMA. Lalu klik labels. Output. Maaf. Oke. Lalu klik OK.
kita mendapatkan hasil ini. Untuk nilai rata-ratanya atau min, SMK 78,53 dan SMA 80,0. Untuk variansnya, SMK 134,98 dan SMA 80,26. Observation untuk SMK 15 dan SMA 10, sedangkan hipotesisnya 0, DF-nya 22, T-start min 0,550. T-start ini yang kita sebut dengan nilai hitung. Kita bold seperti ini. Lalu P1 tail 0,31, T critical 1,71, P2 tail 0,62 dan T critical 2 tail 2,07. T critical ini yang disebut dengan T-tabel. Kita bold untuk melakukan perbandingan. Dengan kriteria penolakan, tolak HO jika T hitung tabel lebih besar daripada T tabel atau T hitung lebih kecil daripada T tabel. Di sini T tabel lebih besar daripada T hitung, maka terjadinya penolakan. Dan yang kita ambil di sini adalah HA. Yang kita terima di sini adalah HA. Bahwa adanya perbedaan rata-rata nilai SMK dan SMA. Sekian yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman.